Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bersuka cita sekali hari ini di minggu kedua dari bulan Juni. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun masih online, tapi percaya bahwa sebentar lagi ini akan berakhir dan kita akan kembali lagi boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan keadaan di sekitarmu yang mungkin bisa mendukung. Sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Lord. We give you thanks. We give you thanks oh Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Ya Rama, haleluya, haleluya. Kami mau bermazmur pagi, meninggikan nama-Mu Yesus, sebab Kau yang layak dipuji. Kau yang layak Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersuka cita bersama-sama naikkan pujian ini. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Mu ajaib Tuhan. Amin. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi
katakan sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesusku ajaib bagiku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nyanyikan bersama. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap
menyembah Kau Tuhan selamanya. Yesus, hanya Kau Tuhan layak disembah. Hanya Kau Tuhan layak dipuji. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kami menyembah Tuhan, kasih-Mu aja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pujian yang sangat menguatkan kita, sebuah pujian yang memberikan harapan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ada untuk kita semua pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan membukakan mata hati kita, membukakan mata rohani kita, membukakan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat kita cerna, firman Tuhan dapat kita buahi dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berbicara untuk kami semua. Kau berikan telinga, hati dan pikiran seorang murid, sehingga pada saat kami mendengarkan, kami dapat juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara, seringkali kita mendengar ada istilah baru yang sering disebut sama orang, yaitu apa? New normal, saudara. Saudara, saya percaya saudara dalam menghadapi new normal, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk lebih peka lagi, lebih tajam lagi dalam merespon. Karena apa? Karena kita memerlukan sebuah cara pandang baru. Kita memerlukan sebuah cara pikir baru sebagai anak Tuhan, yang mana mendukung kita lebih menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi terang dalam dunia ini, dalam kita beraktivitas dan berpikir.
Oleh sebab itu dalam menghadapi new normal, intinya kita perlu firman Tuhan yang lebih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nilai-nilai firman Tuhan harus kita terapkan atau kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada hari ini saya ingin membahas sesuatu yang mana lebih spesifik. Biasanya kita mengajar, kita mendengarkan firman Tuhan mengenai bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik, bagaimana menjadi anak Tuhan yang lebih dewasa dalam Tuhan, bagaimana kita lebih lagi menjadi terang dan garam dunia. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana lebih spesifik lagi, lebih mengkerucut lagi, supaya kita lebih ngerti lagi detailnya bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik. Ada satu bahan atau ada satu tema yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Nah, apa itu? Rahasia, saudara. Nanti saya akan terangkan supaya lebih seru. Tapi nggak akan lama-lama, saudara. Kalau lama-lama nanti semuanya pada pulang, saudara. Nah, apa itu? Nanti akan saya terangkan. Tapi sebelumnya mari kita buka dalam Keluaran 1 ayat 6 sampai 11. Keluaran 1 ayat 6 sampai 11. Nanti Pastor Rebet akan membacakan untuk kita semua. Kita yang di rumah jangan lupa untuk terus menghargai hadirat Tuhan, terus ikut membaca firman Tuhan yang disampaikan sehingga kita tetap jadi orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya persilakan Pastor Rebet untuk membacakan firman Tuhan dalam Keluaran 1 ayat 6 sampai 11. Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota berbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Puji nama Tuhan, saudara. Sebuah firman Tuhan yang sangat indah sekali. Kalau dibacakan oleh Pastor Rebet, serasa surga itu terbuka dan malaikat naik turun, saudara ya. Amin ya, saudara. Nah, kita akan membahas ini, saudara. Di dalam dalam Keluaran 1 ayat 6 sampai 11, itu adalah firman Tuhan mengenai bagaimana Raja Firaun mencoba untuk menjelaskan tentang ketakutannya, saudara. Bangsa Israel dilatar belakangi oleh bangsa Israel yang datang dan tinggal di Mesir, tapi bukan karena ditaklukkan atau dijajah, saudara. Jadi bangsa Israel bukan sebagai jajahan tinggal di Mesir. Mereka tinggal di Mesir karena pada saat zamannya Yusuf ada kelaparan di daerah sana, lalu mereka pindah ke Mesir karena Mesir memiliki gandum atau bahan makanan yang berlimpah, saudara. Nah, di ayat 11 diceritakan bahwa ada awal aniaya atau awal perbudakan bangsa Mesir terhadap Israel. Jadi Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Jadi kalau kita turut saudara, waktunya dari Yusuf meninggal sampai awal perbudakan itu sekitar 220 tahun. Dan total ada 430 tahun mereka tinggal di Mesir, dari zaman Yusuf sampai zaman mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Jadi 220, zaman Yusuf meninggal sampai awal perbudakan, totalnya ada 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Sangat lama sekali, mungkin beberapa generasi, bisa mungkin 3, 4, 5 generasi mereka tinggal di Mesir, orang-orang Israel. Lalu mengapa dan apa alasannya
raja yang baru itu menganiaya atau memperbudak bangsa Mesir. Pertanyaannya, apa alasannya? Apa penyebabnya? Raja yang baru menganiaya dan memperbudak bangsa Mesir. Nah, ini yang akan kita bahas, saudara. Alasan dan mengapa bangsa Israel ditindas, dijadikan bujak oleh raja Mesir adalah ini, saudara. Karena prasangka, saudara. Sekali lagi, alasannya karena prasangka. Mengapa begitu? Iya, saudara. Nanti kita akan sama-sama. Nah, tema kita pada hari ini adalah berprasangka. Kita akan membahas tentang prasangka itu. Kita baca, saudara, kenapa bisa prasangka atau berprasangka yang membuat bangsa Israel ditindas oleh raja Mesir, oleh bangsa Mesir pada saat itu. Kita baca di ayat 9 sampai ayat 10 berkata begini. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika mereka terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi ada sebuah ketakutan, ada sebuah prasangka yang mana membuat atau mendasari bangsa Mesir, terutama Raja Firaun kala itu, menjadikan Israel sebagai budak mereka, sebagai bangsa budak, saudara. Raja Mesir berprasangka buruk kepada Israel. Takut bangsa Israel berkhianat, takut bangsa Israel membuat sesuatu yang melawan Mesir. Karena apa? Karena jumlahnya mungkin akan lebih banyak dari orang Mesir itu sendiri. Menurut KBBI, kata prasangka berarti ini, saudara. Pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidikinya sendiri, atau tanpa pengetahuan atau alasan yang cukup. Jadi ada pendapatnya itu bukan sekedar pendapat yang kurang baik, tanpa didasari sebuah fakta, tanpa ada penyelidikan, tanpa atau menyaksikan, mengetahui, atau pengetahuannya atau faktanya itu tidak cukup, saudara. Itu disebut prasangka. Lalu apa, saudara, hasil dari prasangka yang mana diperoleh atau dipunyai oleh bangsa Mesir, oleh Raja Mesir ini, oleh Raja Firaun? Apa hasilnya dari prasangka itu? Yang pertama, Raja Mesir, Firaun, memberikan pekerjaan kepada bangsa Israel. Pekerjaan yang berat, saudara. Di ayat 10 sampai di Keluaran 1 ayat 10 sampai 14 dikatakan bahwa pekerjaan itu memahitkan. Hasil dari prasangka memberikan pekerjaan kepada bangsa Israel, pekerjaan yang sangat berat, yang mana memahitkan. Yang kedua adalah menggunakan para bidan untuk menghentikan laju pertumbuhan bangsa Israel. Itu ada di Keluaran 1 ayat 15 sampai 16. Jadi mungkin nih bangsa Israel ini suka punya anak banyak, saudara. Lah, salah satu caranya adalah bidan-bidan disuruh menghentikannya. Entah dibunuhkah, entah dibikin kegugurankah. Yang penting stop pertumbuhan bangsa Israel. Yang ketiga adalah, ini yang lebih parah lagi, membunuh bayi laki-laki dan melemparkannya ke sungai Nil. Kita tahu semua ini adalah awal mula bagaimana Musa lahir dan Musa menjadi penyelamat bangsa Israel. Jadi ada 3. Hasil dari prasangka itu begitu menyeramkan, yaitu apa? Memberikan pekerjaan kepada bangsa Israel yang sangat berat. Yang kedua, menggunakan para bidan untuk menghentikan laju pertumbuhan kelahiran. Yang ketiga, membunuh bayi-bayi dan membuangnya ke sungai Nil. Maka, saudara, kita harus berhati-hati dengan prasangka kita yang buruk itu. Kita harus berhati-hati karena dapat membuat kita melakukan sesuatu yang buruk, bahkan yang tidak adil kepada orang lain. Tanpa kita sadari, iblis memakai prasangka itu untuk membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak berkenan di hadiratnya Tuhan. Iblis menggunakan prasangka untuk memecah belah.
tanpa kita sadari prasangka buruk membuat kita memiliki perilaku yang buruk kepada orang lain, saudara. Prasangka buruk membuat orang lain akan menderita, saudara. Kain berprasangka kepada Habil, lalu Kain membunuh Habil. Harun dan Miriam berprasangka buruk kepada Musa saat menikahi wanita Kus yang berkulit hitam, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita tidak boleh sebagai anak Tuhan memiliki prasangka atau pikiran berprasangka terhadap orang lain. Suatu saat ada seorang bapak-bapak ngomong ke saya, wah itu kayaknya tasnya KW itu. Nggak mungkin lah dia asli. Kalau asli, pasti dia pelihara tuyul. Saya itu nggak suka, saudara, ada orang seperti itu. Lalu saya bilang, iya Mbak Yulnya bapak yang pelihara, saya bilang begitu. Tapi pada hari ini, saudara, mari kita belajar. Mengapa prasangka itu begitu dilarang atau tidak boleh dalam kehidupan kita, berujung kepada sebuah penderitaan atau kebencian yang begitu dalam, saudara. Hari ini mari kita belajar, saudara, mengenai belajar mengapa prasangka bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita akan belajar mengapa prasangka bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, mari kita baca dalam ayat 8. Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Perhatikan, seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Saudara, mengapa Raja Firaun berprasangka terhadap bangsa Israel? Karena raja yang baru tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal jasa-jasa Yusuf dalam menyelamatkan bangsa Mesir, yang pada saat itu daerah itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Kalau tidak ada Yusuf, kemungkinan bangsa Mesir bisa musnah, karena begitu hebatnya kelaparan yang terjadi yang dicatat dalam kitab Kejadian. Nah, saudara, peristiwa ini, saudara, harus kita perhatikan. Mengapa prasangka terjadi? Karena Raja Firaun tidak kenal Yusuf, saudara. Pada hari ini, saudara, saya ingin mengatakan satu hal, saudara, bahwa banyak orang tidak kenal, tetapi kepo, tetapi mau mencampuri urusan orang lain, mencampuri urusan pribadi orang lain, terlalu gampang menilai dengan bilang dia itu kayaknya, dia itu kelihatannya, tanpa mengenal, saudara. Ini gara-gara dia mesti ini kejadian seperti ini, gara-gara dia nih pasti apes gara-gara gini. Tanpa ada fakta yang jelas. Yang didahulukan adalah prasangka, saudara. Seringkali kita menilai seseorang dari penampilan, dia itu tatoan ya, kayaknya nggak baik orangnya. Wah, dia itu judes tuh mukanya, matanya loh kelihatan judes, matanya loh kelihatan bukan orang yang baik. Seringkali kita mendahulukan penampilan dibanding fakta untuk menilai. Akhirnya apa? Jatuhnya berprasangka. Saudara, dia tuh loh jalan-jalan sama om-om. Anak muda kok jalan sama om-om. Karena kita tidak kenal, maka kita tidak tahu yang dia jalan-jalan adalah papanya, saudara. Mari kita mengenal seseorang terlebih dahulu, baru kita menilai. Kenal dulu dong. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, saudara. Saya pribadi dahulu sering sekali salah menilai orang, saudara. Saya tidak kenal pertama kali, tapi pada saat bertemu saya melihat kok orangnya seperti ini ya. Tanpa saya tahu sebenarnya orang itu adalah orang yang baik. Seringkali kita tidak kenal dan muncul prasangka dalam pikiran kita, saudara. Jika engkau berprasangka, para suami, para istri dan keluarga, jika engkau berprasangka buruk terhadap istrimu, terhadap suamimu, curiga, tanpa fakta yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, yang mendasar, maka sebenarnya engkau tidak kenal siapa pasanganmu itu. Karena engkau berprasangka tanpa bukti yang jelas, saudara. Maka oleh sebab itu, mari kita dahulukan pemikiran positif, mari kita dahulukan sesuatu yang membangun, bukan berprasangka didasari oleh hal-hal yang tidak benar atau tidak memiliki fakta. Makanya kalau ada orang negatif sama kita, berprasangka sama kita, tidak didasari oleh sebuah fakta yang benar, kita anggap aja bahwa orang itu
tidak kenal kita. Sekali lagi, kalau ada orang negatif sama kita, berprasangka sama kita, tanpa ada fakta yang jelas dan itu salah, maka anggap aja bahwa dia tidak kenal kita, dia tidak kenal saya. Tapi sebaliknya, jangan gampang percaya sama orang kalau kita tidak benar-benar kenal, saudara. Sekali lagi, kita jangan gampang percaya sama orang kalau kita nggak benar-benar kenal sama orang. Poin pertama, saudara, mengapa prasangka bisa terjadi? Karena kita tidak kenal. Oleh sebab itu kita harus mengenal. Kita nggak punya hak untuk berprasangka menilai seseorang kalau kita nggak kenal baik, kalau kita nggak kenal benar, saudara. Oleh sebab itu, mari kita mengenal dan kita menilai lebih jauh. Karena penampilan muka ini seringkali menipu. Tetapi apa yang ada di dalam hati itu yang terpancar, saudara. Kadang-kadang bibir yang manis juga menipu. Oleh sebab itu kita kenal orangnya, baru kita berpendapat atau menilai orang. Yang pertama, mengapa prasangka terjadi? Karena tidak kenal. Yang kedua, saudara, mengapa prasangka terjadi? Itu mari kita baca sama-sama dalam ayat 9 sampai ayat 10, saudara. Keluaran 1 ayat 9 sampai ayat 10. Begini bunyinya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Yang kedua, kenapa prasangka terjadi? Yang pertama, karena tidak kenal. Yang kedua, kenapa prasangka terjadi? Perhatikan kata, jumlahnya lebih besar. Dan nanti takut berkhianat bangsa Israel ini, kata Raja Firaun. Artinya apa? Bahwa bangsa Mesir, terutama Raja Firaun, tidak secure atau takut karena merasa tidak aman, saudara. Yang kedua, kenapa prasangka bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak secure, saudara. Seringkali ketidaksecurean kita menimbulkan ide-ide yang dibungkus dengan halus, saudara. Dikatakan dalam ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana. Saudara, karena tidak secure, akhirnya memiliki ide-ide yang jahat, dibungkus dengan kata-kata yang bijak, yang bijaksana. Nah, ini adalah sebuah modus operandi yang seringkali dilakukan oleh orang-orang, terutama bisa juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Kenapa kita berprasangka? Karena kita tidak kenal orang itu. Yang kedua, karena kita tidak secure kehidupannya. Kalau kita tidak secure, kalau kita merasa tidak aman dalam kehidupan ini, merasa terancam, maka timbul iri hati, timbul ingin bersaing, timbul persaingan, saudara. Timbul sebuah kebencian, bahkan timbul sebuah kepahitan. Timbul iri hati, timbul merasa kurang, timbul merasa tersaingi. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kebesaran hati. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Bagaimanapun juga masih ada yang lebih baik dari kita, siapapun itu, saudara. Oleh sebab itu, mari daripada kita berprasangka, kita tingkatkan diri kita, kita tingkatkan value hidup kita, supaya kita terus dapat bersaing di dalam dunia pekerjaan, di dalam bisnis dan lain-lain, saudara. Kenapa kita berprasangka? Karena kita tidak secure, saudara. Apa yang menjadi obatnya? Yang menjadi obatnya adalah kita bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita, saudara. Kadang-kadang kita merasa kita paling berpengalaman, sehingga kalau ada orang baru kita merasa terancam, saudara. Berprasangka buruk dan akhirnya apa, saudara? Menjatuhkan, memfitnah, saudara. Pada hari ini kita nggak boleh jadi anak Tuhan yang tidak secure. Kita jadi anak Tuhan yang secure dong. Kita jadi anak Tuhan yang benar-benar yakin bahwa kita adalah anak Tuhan yang diberikan talenta dan diberikan kemampuan untuk mengembangkannya, saudara. Aku ini pelayanannya lebih besar loh, lebih lama loh dari dia. Kok dia kelihatannya mau dipakai terus? Berprasangka, tidak secure, saudara. Kalau engkau secure, kalau engkau selesai dengan dirimu, maka nilai-nilai seperti itu tidak diterapkan dalam pelayananmu, saudara. Orang diliputi prasangka buruk itu
itu semua orang salah. Kalau kita berprasangka buruk terhadap seseorang, maka gula pun terasa pahit, saudara. Yang manis terasa pahit. Orang diliputi prasangka buruk, tidak ada hal yang baik yang keluar dari orang yang kita prasangkain itu, saudara. Isinya elek, isinya salah semua, saudara. Banyak yang begini, banyak yang begitu, ini di tempat ini tidak ada, saudara. Tapi saya tidak tahu yang di rumah bagaimana, saudara. Oleh sebab itu, kita harus punya rasa aman supaya kita tidak memiliki prasangka buruk. Rasa-rasanya itu begini, itu prasangka buruk, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita secure dengan diri kita. Para istri harus hati-hati terhadap secure ini. Wanita, engkau harus punya nilai rasa aman yang tinggi. Banyak istri-istri tidak secure, tidak aman, dan berprasangka buruk terhadap suaminya. Takut suaminya kena wanita lain katanya. Wah, HP dicek. Wah, semuanya dicek. HP dicek. Wah, semuanya dicek. Email dicek. Semuanya dicek. Mau kemana dicekin terus lagi. Di mana, Pak? Mau ngapain, Pak? Di mana? Sampai jam berapa meetingnya? Bener apa enggak? Kalau perlu ikut kerja kemana-mana, saudara. Kenapa? Karena tidak secure, saudara. Saudara, saya pernah mengalami di satu daerah, saudara. Saya melayani sebuah keluarga yang mana si anak mau membunuh si ayah. Karena apa? Karena mamanya merasa tidak secure, mamanya merasa tidak aman, dan mamanya merasa papanya punya wanita simpanan. Anaknya mau membunuh papanya, saudara. Pada saat saya ada di sana, saya bersama gembala setempat menyelesaikannya. Yang mana kesimpulannya bahwa istrinya ini halu, saudara. Istrinya ini merasa tidak pede saja, saudara. Coba bayangkan, prasangka kalau dipelihara dan kita tidak datang saat itu. Pasti si anak bisa membunuh ayahnya atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Makanya, saudara, daripada berprasangka istri, engkau berpenampilan yang baik, memakai lipstik, memakai parfum, jangan bau terasi, dan memakai daster terus, apalagi dasternya robek-robek ya. Pada hari ini, mari kita berprasangka, tidak berprasangka, saudara. Mari kita mendahulukan pemikiran yang positif. Mari kita merujuk kepada firman Tuhan. Kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi terang bagi banyak orang, termasuk dalam keluarga kita. Saya pernah dengar cerita, saudara, bahwa pelayanan dijegal, pelayanan dihasut dalam gereja karena tidak mau disaingi. Saudara, sometimes Tuhan menaruh orang-orang untuk tanda kutip menyayangi kita supaya kita berprogres, saudara. Ada lagi, saudara, wah, saya tidak dihargai di gereja ini. Kenapa? Wah, karena saya tidak disapa oleh koordinator pelayanannya. Wah, saya tidak diberi PK. Padahal di gereja lain diberi persembahan kasih, saudara. Ini yang bikin saya bingung, saudara. Yang benar aja bahwa orang begini itu tidak tahu esensi pelayanan itu adalah melayani dan memberi. Karena apa yang dia mau tidak terjadi, maka berprasangka buruk, saudara. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus secure. Kita harus memiliki rasa aman, pede dengan dirinya sendiri, secure dalam hidup, dan selesai dengan hal-hal seperti ini. Mengasihani diri sendiri, merasa dimusuhin, dan lain-lain. Yang pertama, mengapa kita berprasangka? Karena kita tidak kenal. Yang kedua, mengapa kita berprasangka? Karena kita tidak secure. Yang ketiga, yang terakhir, kita berprasangka karena apa? Kalau dilihat dari kisah ini, kita akan mundur sampai ayat 17. Ada seorang bidan yang disuruh oleh Firaun untuk membunuh atau menggagalkan kelahiran wanita-wanita Israel yang mengandung. Dikatakan di ayat 17 berkata begini, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Dikatakan, tapi bidan-bidan itu takut akan Allah, saudara. Sifat dari bidan tidak sama dengan sifat Raja Mesir atau Firaun, saudara. Yang ketiga, saudara, mengapa berprasangka bisa terjadi? Yang pertama, karena engkau tidak kenal orangnya, engkau tidak kenal. Yang kedua, karena engkau tidak secure, tidak aman, tidak pede dengan dirimu. Yang ketiga,
karena engkau tidak takut Tuhan. Seolah-olah engkau tidak takut Tuhan. Saya tahu Anda orang percaya, saya tahu Anda adalah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi seakan-akan, seolah-olah Anda tidak memiliki kedewasaan rohani pada saat Anda terus berprasangka yang buruk terhadap orang. Karena apa? Berprasangka itu bukan ciri dari anak Tuhan. Berprasangka yang buruk adalah ciri-ciri orang yang tidak takut Tuhan. Ciri-ciri dari Firaun. Karena itu, mari kita menjadi anak Tuhan yang memiliki ciri yang benar. Apa itu? Menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, saudara. Ingat, tidak menjadi batu sandungan. Jangan sampai Anda menjadi batu yang bikin orang benjol, saudara. Pada hari ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar terlihat, benar-benar takut akan Tuhan. Dengan apa? Tidak berprasangka. Sadarlah kalau kita itu anak Tuhan. Sadarlah kalau Tuhan itu melihat. Sadarlah kalau Tuhan itu ada untuk kita. Sadarlah kalau Tuhan itu penting bagi kita. Sekali lagi, sadarlah kalau Tuhan itu penting bagi kita, saudara. Karena penyakit anak Tuhan itu suka lupa kalau dia itu anak Tuhan. Makanya macam-macam kelakuannya. Kadang-kala itu kita suka lupa kalau kita anak Tuhan, makanya kita macam-macam kelakuan. Ya, Anda dan saya suka lupa kalau kita anak Tuhan. Kalau Tuhan itu melihat, makanya kita berbuat hal-hal yang mendukakan Tuhan. Oleh sebab itu perlu minta ampun. Perlu datang kepada Tuhan karena darahnya menyucikan kita. Ketiga, saudara, mengapa berprasangka? Karena kita berbuat seolah-olah kita tidak kenal Tuhan. Kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan, saudara. Mereka begitu karena mereka percaya bahwa tidak ada Tuhan. Firaun percaya bahwa tidak ada Tuhan. Dia adalah Tuhannya, makanya dia tidak takut Tuhan, saudara. Kalau kita bersalah kepada Tuhan, maka kita bertobat, masalah itu akan selesai. Tapi kalau kita bersalah kepada manusia, sesudah susah selesainya, saudara. Kadang maaf pun tidak menyelesaikan masalahnya. Oleh sebab itu, akar dari itu adalah berprasangkanya itu kita harus hilangkan. Jadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Amin. Jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan hanya terlihat takut Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa Firaun tidak takut Tuhan. Bidan-bidanlah yang takut Tuhan. Gereja, saudara, banyak yang berkata adalah pusat gosip terbesar dan tercepat di dunia. Internet 5G pun kalah kalau mengenai gosip. Jahatnya adalah pada saat ada orang jatuh, kita tidak mencari tahu untuk menolong. Kita lakukan dua hal. Apa? Berprasangka buruk untuk menjatuhkan. Atau mencari tahu untuk apa? Menjatuhkan lebih lagi, saudara. Dan ini tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena esensi gereja membangun. Esensi gereja memberikan kesempatan untuk kita sama-sama bertumbuh. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Bedanya apa kita dengan orang-orang itu? Bedanya orang-orang itu dosanya diketahui oleh Tuhan dan sosmed, saudara. Sedangkan kita dosanya hanya diketahui oleh Tuhan saja. Makanya kita tidak boleh jadi anak Tuhan yang seolah-olah berperilaku tidak takut sama Tuhan. Kita main sosmed seperti kita tidak takut sama Tuhan. Berita hoax, kalau bela pemerintah dibelain terus. Tanpa kita tahu setiap hal itu pasti ada negatifnya, pasti ada positifnya. Ada satu istilah, saudara, yang selalu saya gunakan, saudara, pada saat kita bersosmed. Terinspirasi ada di sebuah buku, dan buku itu berjudul begini: Saring before sharing. Kita saring dulu sebelum kita sharing keluar. Saring dulu sebelum kita keluarkan. Proses saring itu adalah proses mencari fakta, proses mencari kebenaran, saudara, sehingga kita tidak berprasangka. Dahulukan fakta daripada prasangka. Dahulukan fakta, jangan berprasangka. Kalau ini kita lakukan, kita akan mencerminkan anak Tuhan. Dan kita tidak seperti Firaun, tidak takut
Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jadi anak Tuhan yang bisa menunjukkan buah dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah saudara, ada 3 hal yang saya sharingkan pada hari ini. Mengapa kita berprasangka? 1, karena kita tidak kenal. 2, karena kita tidak secure atau tidak aman. Yang 3, karena kita tidak takut Tuhan. Saudara perlu ingat, kita ditebus oleh darah Tuhan yang luar biasa. Makanya kita harus memiliki perilaku, pikiran baru, jauhkan dari prasangka, dahulukan fakta. Ingat, fakta jangan prasangka. Jadi berkat, jadi pembawa damai. Bukan bikin onar, membunuh karakter dengan berprasangka. Jadi berkat karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan menjadi ciptaan baru. Anda yang sering mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan masih mau menerima dan mengampuni kita. Lalu siapa Anda berprasangka buruk terhadap orang lain? Fakta, jangan prasangka. Puji nama Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya ingin mengatakan bahwa kita akan menyanyikan sebuah lagu, saudara. Sebuah lagu yang berjudul Jadikanku Hamba yang Setia. Lagu yang mana membimbing kita untuk kita menjadi hamba yang setia, bukan hamba yang berprasangka seperti lagi. Ingat, kenapa kita berprasangka? Karena kita tidak kenal, karena kita tidak secure, karena kita tidak takut Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Ajar kami tidak menjadi anak Tuhan yang berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami berprasangka itu artinya kami tidak kenal. Kami tidak secure dalam hidup ini. Dan kami seperti orang tidak mengenal Tuhan. Meteraikan firman Tuhan pada hari ini, agar firman Tuhan dapat menjadi peringatan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah pipi, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta.
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Puji nama Tuhan saudara, sebuah lagu yang sangat indah dan saya berdoa untuk menguatkan kita untuk kita menjadi anak Tuhan yang baik. Ingat firman Tuhan hari ini menuntun kita, memperingatkan kita supaya kita tidak berprasangka dalam kehidupan ini. Diingatkan kembali, saudara dapat memberikan persembahan mingguan atau perpuluhan melalui barcode atau transfer bank yang tertera. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk menonton setiap konten YouTube kami di GBI Faith Unlimited. Ada berupa renungan, ada berupa firman Tuhan, ibadah, dan lain-lain. Jangan lupa di subscribe, like, dan pencet loncengnya. Sekali lagi, subscribe, like, dan pencet loncengnya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Markus Watimena. Siapkan hati kita untuk memperoleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat menguatkan kita menjelang new normal ini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami terus untuk kami tidak berprasangka dalam kehidupan kami. Karena kalau berprasangka itu artinya kami tidak kenal, tidak secure, dan tidak takut Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu yang memberikan, agar setiap apa yang pemberian dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, latih mereka memberi karena mereka mengasihi Engkau. Berkati jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, Engkau jaga, Engkau lindungi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat, angkat tanganmu dan saatnya Engkau menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan, bisnis, kuliah, dan studimu. Diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan Kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.